Stop, jangan asal pilih produk kalau nggak mau zonk. Banyak orang gagal di affiliate TikTok Shop itu bukan karena mereka malas atau nggak niat, tapi karena salah memilih produk. Pernah nggak sih kalian udah promoin produk tertentu mati-matian bahkan, tapi yang beli cuma 1-2 orang? Atau lebih parah lagi, produk yang kalian pilih itu ternyata nggak laku di pasaran. Jangan sampai buang-buang waktu dan tenaga untuk mempromosikan produk yang salah, yang tidak laku, karena di tahun 2025 persaingan itu udah semakin ketat. Kalau cuma ikut-ikutan tanpa strategi, dompet kalian tetap bakal tipis. Tapi tenang, di video kali ini saya bakal membongkar rahasia memilih produk affiliate TikTok Shop yang dijamin bikin kalian cuan terus. Saya bakal ngebongkar produk seperti apa yang punya peluang besar untuk viral. Bagaimana cara mencari tahu apakah produk tersebut benar-benar dicari banyak orang atau tidak, benar-benar dibutuhkan atau enggak. Dan sebenarnya bagaimana strategi memilih produk dengan komisi yang besar tapi tetap laris manis. Kebanyakan orang nggak tahu trik ini dan akhirnya cuma mempromosikan tanpa ada hasil yang jelas. Kalau kalian pengen dapat penghasilan jutaan hingga ratusan juta dari TikTok Shop, pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Jangan sampai salah langkah dan nyesel nanti belakangan. Oh ya, sebelum kalian lanjutkan, perkenalkan dulu, saya Latifyanto. Selamat datang di channel ini. Silahkan kalian klik dulu tombol like-nya dan pastikan kalian subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan bahasan-bahasan penting dan menarik lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, dengerin ini baik-baik. Pemilihan produk itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, maka rumahnya bakal kuat juga. Tetapi kalau pondasinya jelek, ya bakal ambruk, rumahnya bakal roboh. Nah, di dunia affiliate marketing, produk yang tepat itu bisa bikin kalian cuan banyak. Tapi produk yang salah juga bisa bikin kalian rugi waktu dan tenaga. Apalagi di tahun 2025 ini, di mana persaingannya sangat ketat, ya produk sangat penting. Orang udah makin pinter dan selektif dalam memilih produk, jadi kalian harus lebih cerdas dalam memilih produk yang punya potensi laris manis. Jangan sampai kalian jualan produk yang nggak jelas, produk yang nggak ada yang nyari, nggak ada manfaatnya. Mending fokus ke produk yang emang lagi dibutuhkan oleh banyak orang. Caranya gimana? Caranya yang jelas, kalian harus riset pasar secara mendalam. Ini langkah pertama atau strategi pertama yang harus kalian lakukan. Artinya apa? Artinya jangan cuma tebak-tebakan buah manggis, tapi cari tahu data yang valid. Riset pasar itu penting banget agar kalian tahu peta persaingan pasarnya itu seperti apa di lapangan, gitu ya, terutama dalam memilih produk yang bisa laku keras di pasar. Laku enggaknya sebuah produk itu tergantung produk apa yang kalian jual dan seberapa besar atau seberapa tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Seberapa tinggi masyarakat membutuhkan produk tersebut. Berarti kan kalian harus tahu kondisi pasar itu seperti apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen kalian. Itulah sebabnya kalian harus riset pasar secara mendalam. Kalian bisa melakukannya misalnya dengan menggunakan tools Google Trends. Kalian mencari tahu tuh apa yang lagi trending di Google, produk apa yang lagi banyak dicari oleh orang, musim apa yang lagi populer, atau kalian gunakan TikTok Analytics. Ini kalau kalian jualannya di TikTok Shop, perhatikan video yang paling banyak ditonton, hashtag apa yang paling banyak digunakan, dan produk apa yang paling viral di TikTok. Atau kalian juga bisa menggunakan Marketplace Analytics. Gunakan tools ini untuk melihat produk apa yang paling banyak dijual di TikTok Shop, produk apa yang punya rating tertinggi, dan kata kunci apa yang paling banyak digunakan. Terus jangan lupa kalian memantau pergerakan dari para kompetitor kalian. Lihat produk apa yang mereka jual. Analisis kenapa produk tersebut laku keras di pasaran dan bagaimana mereka mempromosikannya. Intinya kalian harus jadi detektif. Cari tahu semua informasi yang relevan sebelum kalian memutuskan untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Nah, strategi kedua yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi niche yang menguntungkan.
Setelah riset pasar kalian lakukan, langkah selanjutnya adalah memilih niche atau topik atau tema yang menguntungkan. Niche itu kayak spesialisasi kalian. Kalian harus fokus ke suatu bidang tertentu dan jadi ahli di bidang itu. Ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan nanti dalam memilih niche ini. Yang pertama adalah passion. Pilih niche yang kalian sukai dan kuasai. Kalau kalian suka makeup, misalnya ya fokus aja ke beauty. Kalau kalian suka olahraga, ya kalian harus fokus ke produk-produk yang berkaitan dengan olahraga. Karena begini, kalau produk yang kalian promosikan itu nggak sesuai dengan passion kalian, maka nanti kalian bisa ada kemungkinan bakal males-malesan bikin videonya. Kalian nggak bakal punya semangat yang tinggi, karena pada dasarnya ya kalian nggak tahu produk yang kalian promosikan itu produk seperti apa. Kalian nggak punya pengetahuan yang cukup untuk mereview atau ngasih ya bahan-bahan promosi gitu. Kalian nggak tahu, nggak ada cukup pengetahuan soal itu. Kemudian yang kedua, target audience. Kalian juga harus mengidentifikasi siapa target audience kalian, apa kebutuhan dan keinginan mereka. Pilih niche yang sesuai dengan target audience kalian. Di titik ini artinya kalian jangan sekali-kali menjual atau mempromosikan produk yang nggak dibutuhkan oleh audiens yang kalian punya. Yang ketiga, persaingan. Ini faktor yang ketiga. Kalian harus tahu seberapa ketat persaingan di niche yang kalian pilih. Kalau ternyata persaingannya terlalu ketat, coba kalian cari niche spesifik yang lain. Kemudian yang keempat, potensi cuan. Ya, artinya seberapa besar cuan di niche tersebut. Produk apa yang punya margin keuntungan yang tinggi. Kenapa sih kalian harus memilih niche yang spesifik? Ya, jawabannya karena justru niche yang spesifik lah yang nanti bisa membuat kalian lebih mudah dikenal dan nanti juga lebih mudah untuk menargetkan audiens yang tepat. Berikutnya, kalian juga harus melakukan analisis kualitas produk. Setelah niche udah kalian pilih, sekarang kita harus fokus ke kualitas produk. Jangan asal pilih produk yang murah meriah tapi kualitasnya abal-abal, jelek, buruk. Pilih produk yang kualitasnya bagus. Harga boleh murah gitu ya. Dan yang terpenting pilih produk yang punya kualitas tinggi dan bisa bikin kalian kaya, menguntungkan secara finansial. Caranya gimana? Caranya adalah ya baca rating dan review dari pembeli lain. Lihat foto dan videonya, perhatikan apa yang mereka suka dan apa yang mereka keluhkan tentang produk yang kalian promosikan itu. Apakah produknya udah sesuai dengan deskripsi? Apakah kualitasnya bagus? Apakah deskripsinya cukup jelas dan apakah sudah lengkap deskripsinya? Apakah ada informasi yang terlewat? Dan jangan lupa juga kalian juga cek toko penjualnya. Lihat reputasi tokonya. Apakah tokonya punya rating yang bagus? Apakah mereka cukup responsif dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pelanggan? Ingat, reputasi kalian sebagai affiliate itu juga dipertaruhkan. Kalau kalian mempromosikan produk yang jelek, orang bakal kehilangan kepercayaan sama kalian. Kemudian kalian juga harus memperhatikan tren dan musim, karena jualan produk yang sesuai dengan tren atau musim itu ya bisa meningkatkan penjualan kalian secara signifikan. Contoh nih, misalnya menjelang Lebaran. Produk yang paling laris itu adalah produk-produk yang berkaitan dengan ya Lebaran, misalnya baju muslim, kue kering, atau hampers. Kalau menjelang musim liburan, maka barang-barang yang paling laris untuk kalian jual adalah ya misalnya perlengkapan traveling, sunscreen, atau kamera underwater. Kalian juga bisa tuh memanfaatkan momen-momen khusus seperti misalnya hari Valentine, hari Ibu, atau Black Friday. Untuk apa ya? Untuk jualan produk-produk yang relevan. Intinya, jangan sampai ketinggalan tren. Ikuti perkembangan zaman dan selalu update dengan informasi-informasi terbaru. Nah, yang tidak kalah penting juga yang harus kalian lakukan, ini artinya langkah berikutnya adalah kalian harus memanfaatkan program affiliate yang menguntungkan. Beberapa brand atau toko online itu menawarkan program affiliate dengan komisi yang super tinggi, bonus yang menarik, atau dukungan marketing yang komprehensif. Kalau demikian, maka hal yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu program affiliate mana yang paling cocok dengan niche kalian dan produk yang kalian promosikan. Baca syarat dan ketentuannya dengan seksama, dengan komprehensif, dan pastikan kalian memenuhi semua persyaratan tersebut. Poinnya adalah
kalian jangan cuma fokus ke komisi yang tinggi, tapi perhatikan juga reputasi brand dan kualitas produknya. Itu penting, karena ini juga berkaitan dengan reputasi. Ingat teman-teman sekalian, pemilihan produk itu bukan cuma soal keberuntungan, tapi ini soal riset, soal analisis, dan strategi yang tepat. Jadi jangan malas untuk belajar dan terus berkembang. Oke teman-teman, segitu dulu dari saya di konten kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang sedang berjuang untuk mencari cuan. Kalau kalian punya pertanyaan atau komentar lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang bisa berbagi soal pengalamannya dengan affiliate marketing, baik itu affiliate marketing di marketplace atau affiliate marketing di TikTok Shop, silakan juga kalian berbagi di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, masukan, serta secara umum komentarnya di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.